Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu semoga kita semua hari ini berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai sampah, saya yakin di masing-masing tempat saudara berada pasti terdapat berbagai macam jenis sampah yang saudara-saudari hasilkan setiap hari. Namun, tahukah kita bahwa ternyata penyumbang sampah terbesar di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah sampah yang berasal dari makanan kita sehari-hari? Iya, sampah makanan atau food waste adalah penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Berdasarkan data pengolahan sampah pada tahun 2017 hingga 2018 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di beberapa regional seperti Jawa, sampah makanan mendominasi komposisi keseluruhan jenis sampah sebesar 46,75%. Bahkan, berdasarkan penelitian sebuah lembaga analisis internasional, The Economist Intelligence Unit, di tahun 2017, Indonesia menjadi negara nomor 2 penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, dengan jumlah hingga mencapai 1,3 juta ton per tahunnya. Jika di rata-rata, masing-masing individu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahunnya. Jumlah seperti itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu, mengingat jumlah tersebut bisa mencukupi 28 juta lebih penduduk miskin dan kelaparan di Indonesia. Sedangkan kita dan banyak orang yang serba berkecukupan justru suka membuang dan tidak menghabiskan makanan. Tidak sampai di situ saja, sampah makanan ternyata juga punya dampak yang buruk bagi lingkungan kita. Sampah makanan yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Keduanya tidaklah sehat untuk bumi. Gas-gas tersebut akan terbawa ke atmosfer dan berpotensi merusak lapisan ozon. Padahal seperti kita tahu bahwa salah satu fungsi lapisan ozon adalah menjaga kestabilan suhu di bumi. Jika kestabilan suhu terganggu, maka akan terjadi pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut akibat dari mencairnya es di bumi. Ditambah lagi, air lindi yang berasal dari sampah makanan sangat berbahaya dan beracun karena mengandung unsur logam berat seperti timbal, besi, dan tembaga. Apabila tidak diolah dengan baik, air lindi akan meresap ke tanah dan mencemari sumber air minum kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari hal-hal tadi kita melihat bahwa fenomena sampah makanan atau food waste adalah masalah yang serius. Oleh karena itu, kita pun perlu dengan serius meresapi dan mencamkan perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 12. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus bukanlah orang yang suka membuang-buang makanan. Sebaliknya, Yesus adalah pribadi yang sangat menghargai setiap makanan yang ada padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara bagi kita untuk mulai belajar mengurangi sampah makanan kita sehari-hari. Beberapa di antaranya bisa kita mulai dengan membiasakan untuk menghabiskan makanan yang ada pada kita. Makan sesuai porsi makanan kita, menghindari untuk membeli atau memasak makanan yang tidak kita suka, dan meninggalkan gaya hidup gengsi menghabiskan makanan di depan orang ramai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu kiranya Tuhan senantiasa menolong saudara dan saya untuk senantiasa menghargai dan memanfaatkan dengan baik setiap berkat dan makanan yang Ia percayakan kepada kita. Amin.